apa kabar? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat. Tapi sepertinya aku lagi galau nih Pak. Kan dari mukanya agak-agak pucat, Bu. Kenapa ya? Iya Pak, saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Beliau menerima laporan dari pengawas sekolah saat melakukan supervisi saya mengajar tadi. Oh gitu. Ya, kira-kira apa sih yang bisa saya bantu agar rasa gelisah, risau, dan rasa gundah dari ibu itu bisa agak sedikit bebannya sedikit berkurang, terutama setelah dipanggil kepala sekolah tadi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Iya Pak, saya saat ini butuhkan untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Saya sangat berterima kasih karena Pak Warno saya akan mendengarkan masalah saya. Oh, jadi ya gini, kira-kira Bu Desi, apa yang bisa saya bantu, Bu? Dan sebenarnya apa sih yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita nantinya, kalau kalau kita ngobrol nanti nih, apa yang bisa saya bantu, dan setelah nanti pembicaraan kira-kira apa sih yang ingin dicapai dari pembicaraan kita nanti? Saya berharap nantinya setelah mencurahkan perasaan dan isi hati saya tentang masalah saya akan menemukan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi ini, Pak. Oh gitu. Terus apalagi yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita nanti? Iya, Pak. Saya masih bingung mengapa pengawas terlihat benar-benar tersinggung pada saya saat supervisi tadi. Padahal saya sudah melakukan semua yang terbaik bagi saya. Saya sudah melakukan yang terbaik, memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada dengan bervariasi, dan saya sampaikan, walaupun materi yang saya sampaikan mengacu kepada kurikulum. Oh gitu. Oh ya, dalam kegiatan supervisi itu, apakah ada hal yang membuat pengawas itu merasa tidak nyaman, Bu? Menurut Ibu, kira-kira? Eh, Sepertinya ada sih, Pak. Namun saya kira eh, sudah saya kasih argumentasi saya dengan beliau. Maksudnya, Bu? Maksudnya apa? Coba ceritakan kepada saya. Begini, Pak. Pengawas sekolah melakukan supervisi kepada saya tanpa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Beliau mengingatkan saya untuk memakai buku teks, walaupun buku teks, walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tapi yang saya ajarkan materi sudah masuk pada kurikulum yang berlaku. Itulah sebabnya beliau merasa tersinggung, Pak. Oh gitu. Coba bisakah Ibu ceritakan bagaimana kronologis kejadian yang sebenarnya, Bu? Saya masih kurang ini. Coba. Awalnya biasa saja. Beliau meminta saya untuk menunjukkan perangkat pembelajaran, kemudian media belajar dan materi lainnya, termasuk dokumen penelitian. Lalu masalahnya apa, Bu? Masalahnya apa? Saat saya sudah selesai menyampaikan materi kepada murid, beliau mendekati saya di depan kelas. Beliau bertanya, mengapa saya tidak menggunakan buku teks pelajaran, Pak? Saya bilang, walaupun tidak menggunakan buku teks, namun materi saya sudah sesuai dan tepat mengacu pada. Terus apa yang buat Ibu bertahan untuk tidak menggunakan buku teks itu sebenarnya? Yang masih membuat Ibu kekeh untuk bertahan untuk tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya buku teks saya ada, tetapi saat itu saya tidak membawanya. Saya merasa saya pikir dengan menggunakan sumber media dengan murid lebih tersampaikan. Saya benar-benar tidak menyangka jika pengawas tersinggung dengan saya dan marah sampai marah dan melapor kepada kepala sekolah waktu saya menjawab seperti itu. Oh, gitu ya. Oh, jadi Ibu merasa hal itulah yang membuat penilaian terhadap Ibu dari pengawas dan kepala sekolah jadi tidak baik ya? Iya, bahkan baru saja saya dipanggil kepala sekolah atas laporan beliau. Beliau merasa tersinggung karena saya menjawab seperti itu. Baiklah, baiklah.
Terus selama ini maksud saya nih sebelumnya ya, bagaimana hubungan Ibu dengan kepala sekolah? Maksud saya berkaitan dengan cara Ibu mengajar, kehadiran, partisipasi di sekolah dan lain-lainnya. Piket misalnya, gimana hubungan Ibu dengan kepala sekolah? Hubungan saya yang Pak Sulu sangat baik Pak sejauh ini. Bahkan saya sering berbagi ide dan gagas mengenai program-program sekolah dengan kepala sekolah. Oh, jadi maksudnya Ibu merasa saat ini tidak nyaman ya, sehingga Ibu jadi gelisah saat hal tersebut dikait-kaitkan ya, masalah Iya, pengajaran dari pengawas tadi ya. ya, takutnya nanti mempengaruhi hubungan kerja ke depannya Pak. Selain mengenai buku teks Bu ya, selain mengenai buku teks yang dipermasalahkan itu, kira-kira apalagi permasalahan lain yang dijadikan itu membuat penilaian terhadap Ibu tidak baik dari pengawas, sehingga hal itu menjadi juga penyebab pengawas melaporkan Ibu kepada kepala sekolah. Sepertinya tidak ada Pak. Sebenarnya kalau saya terlihat baik dan ramah, serta bisa diajak ngobrol dengan baik. Namun saya tidak tahu hanya karena buku teks sampai-sampai beliau tersinggung dan melaporkan saya kepada kepala sekolah. Lalu ini untuk selanjutnya mungkin besok ya atau lusa, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, itu yang membuat saya bingung dan resah. Yo gitu. Dari permasalahan tadi ya, hal mana yang menurut Ibu perlu Ibu perbaiki dan jelaskan? Pertama, saya akan menemui pengawas untuk meminta maaf dan berjanji akan menggunakan buku teks saat mengajar nanti dan tetap menggunakan materi-materi lain yang sesuai dengan mengacu kurikulum. Yang kedua, saya akan meminta maaf pada pengawas untuk sekali lagi memberikan kesempatan saya melakukan supervisi ulang. Mungkin yang ketiga, saya akan menemui kepala sekolah untuk meminta maaf dan menjelaskan sekali lagi kekeliruan saya dan melaporkan saya akan menemui pengawas untuk meminta maaf dan membahas langkah-langkah selanjutnya. Menurut saya langkah Ibu itu sudah sangat baik ya. Namun ini adakah langkah lain yang Ibu lakukan sebelum atau sesudah langkah tadi dilaksanakan, misalnya membuat jadwal pertemuan dengan pengawas tersebut atau lainnya? Iya, mungkin saya akan menelpon dulu Pak atau mengirimkan pesan WhatsApp kepada beliau. Saat ketemu nanti, saya akan menjelaskan maksud saya yang sebenarnya, bukan berarti tidak mengindahkan buku teks, akan tetapi supaya saya lebih bisa mengeksplorasi lagi materi dengan maksimal. Nah, itu saya kira itu sangat baik sekali ya. Mudah-mudahan beliau dapat menerima penjelasan Ibu dan Ibu dapat mengambil pelajaran dari obrolan kita saat ini. Dari obrolan kita hari ini, lalu sekarang nih, apa komitmen yang Ibu canangkan dalam diri Ibu untuk melakukan kegiatan yang sudah Ibu susun itu, rencana langkah-langkah yang Ibu rencanakan tadi? Iya Pak, hari ini saya akan menghubungi pengawas dan kemudian jika sudah ada kesepakatan saya akan juga melaporkannya kepada kepala sekolah. Begitu. Tapi menurut Ibu ya, siapa lagi yang Ibu harapkan dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu itu dan melancarkan rencana yang Ibu laksanakan itu? Saya akan minta tolong kepada Bapak untuk ikut memantau saya dan juga Bapak Wakil Kurikulum supaya dapat memberikan pengarahan yang lebih baik. Serta Ibu Ani untuk dapat mengingatkan jadwal yang akan saya buat nanti. Baiklah Bu, kalau begitu semoga permasalahan Ibu segera terselesaikan dengan baik dan pengawas serta kepala sekolah dapat memakluminya tentang apa yang terjadi kemarin. Iya Pak, amin. Semoga saja. Terima kasih atas bantuannya ya Pak. Sama-sama Bu, sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Oke Bu, saya tinggal dulu ya. Saya mau ke lab IPA, saya mau nyapu-nyapu dulu. Mudah-mudahan nanti Ibu kita sering kotak-kotakan ya. Saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Kasus kedua. Assalamualaikum Bu. Apakah saya bisa bercerita dengan Ibu tentang permasalahan saya? Waalaikumsalam. Boleh nak, dengan senang hati Ibu akan mendengarkan ceritamu. Terima kasih Bu atas kesediaan Ibu untuk mendengarkan cerita saya. Mari sini, duduk dekat Ibu. Ceritakanlah permasalahanmu. Apakah ini
Masalahmu di rumah atau di sekolah? Pak Bu, kursinya patah. Baik Bu, Kasihan. ini Ya. masalah sekolah Bu. Tadi kursinya patah. Jadi gini Bu ceritanya. Akhir-akhir ini kan ada sesuatu yang mengganjal buat saya, hingga saya merasa tidak nyaman di sekolah. Terutama pada salah satu mata pelajaran, karena masalah itu membuat saya susah tidur Bu. Waduh, begitu beratnya masalahmu ya nak, sehingga kamu sulit untuk tidur. Ayo sekarang mulailah bercerita dengan ibu. Mungkin ibu bisa membantumu. Dan kira-kira mata pelajaran apa dan apa yang ingin kau capai di akhir perbincangan kita ini? Bentar Bu ya, saya ambil kursi dulu. Aduh, Saya ganti kasihan ya. kursi Bu. Enggak Iya. apa-apa. Ya Bu, ya pada ini Bu, mata pelajaran bahasa Inggris sebenarnya sederhana saja sih Bu. Setelah perbincangan ini saya mendapatkan solusi yang terbaik dari ibu tentang permasalahan saya. Lalu selain mendapatkan solusi, apa yang ingin kau capai? Ada sih Bu, saya ingin memperbaiki cara saya belajar sehingga saya bisa mendapatkan nilai yang optimal. Selain itu juga saya ingin bisa dengan nyaman dan enjoy saat belajar nantinya. Baik, bisa ceritakan dengan ibu apa yang membuatmu merasa tidak nyaman pada pelajaran bahasa Inggris tersebut? Gini ya Bu, ini saya merasa diperlakukan secara tidak adil Bu dalam proses belajar maupun nilai belajarnya tidak adil, dan nilai juga saya rasa tidak adil Bu. Lalu, apa yang membuatmu merasa guru itu tidak adil, nak? Gini, di kelas itu kan Bapak guru itu memberikan les privat untuk di luar jam kelas di rumahnya. Nah, semua teman itu kan ikut. Nah, cuma saya sendiri yang tidak ikut les. Dan semua teman-teman saya ikut les itu mereka nilainya bagus-bagus Bu. Sementara itu nilai saya jelek. Mungkin karena saya tidak ikut les ya. Oh, begitu. Ibu mulai memahami perasaanmu. Dan ibu akan mengulas satu persatu ya. Selain nilai yang kamu dapatkan kurang bagus, lalu hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Iya, saya merasa tidak nyaman ketika guru bahasa Inggris tersebut sering nyindir-nyindir Bu. Jadi, kamu merasa tersindir ya? Kalau boleh ibu tahu, seperti apa sih sindiran guru tersebut? Gini Bu, guru tersebut sering berkata, anak-anak, kalian dapat ikut les jika kalian mengalami kesulitan dalam belajar ya. Jadi saat itu saya tersindir Bu, kan nilai saya kecil. Oh, jadi guru tersebut sering bilang begitu, sehingga kamu merasa tersindir karena tidak ikut les. Ya begitu Bu. Seperti itu. Baik, sekarang ibu mulai memahami. Tapi mengapa kamu merasa terbebani dengan itu dan merasa tidak nyaman? Iya Bu, karena nilai saya yang kecil itu kan mungkin karena saya tidak ikut les. Sementara itu nilai teman-teman yang ikut les semuanya bagus-bagus Bu. Oke, lalu kira-kira hal apa yang kamu lakukan untuk mengetahui itu? Ya, saya suka kan tanya-tanya sama teman tentang apa yang mereka lakukan dan pelajari saat les. Menurut teman-teman itu mereka sering membahas soal-soal ujian Bu, dan mereka juga belajar lagi setelah pulang dari les, sehingga mereka lebih paham Bu. Oh, begitu. Berarti teman-temanmu sering membahas soal-soal di tempat les ya? Lalu mereka belajar lagi di rumah setelah pulang dari tempat les ya, nak? Itu artinya teman-temanmu kerja keras sekali ya untuk belajar. Lalu ibu ingin tahu, apa nih yang kamu lakukan dalam belajar? Iya, saya kan coba tanya pada guru tersebut, tapi saya takut nanti dimarahin. Oke, ibu mau tanya, apakah kamu pernah dimarahi oleh guru bahasa Inggris tersebut? Ya, selama belajar bersama beliau sih belum pernah Bu dimarahi. Menurut saya guru tersebut baik sih sebenarnya Bu, dan sabar. Dan mungkin saya agak sedikit grogi Bu. Lalu, mengapa mencoba untuk menemui guru tersebut? Iya ya.
Tapi saya nggak kepikiran loh Bu, beliau kan guru yang baik dan sabar, takutnya nanti beliau tersinggung. Lalu, jika kamu bertemu beliau, apa yang ingin kau sampaikan padanya? Oh ya, gini aja, jika saya bertemu saya akan beritahu beliau tentang alasan saya tidak bisa ikut les Bu untuk mereka tuh, dan kira-kira apakah akan berpengaruh nilai saya jika saya tidak ikut les. Saya tanya langsung Bu sama beliau, kalau aku udah ikut les Pak, kira-kira nilai saya apakah berpengaruh? Nah, itu hal baik dan bagus sekali, Nak. Sekarang coba jelaskan pada ibu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin nilai kamu akan bagus walaupun kamu tidak ikut les. Ya iya sih Bu, selain belajar dari beberapa sumber buku, kan saya juga suka membuka-buka video pembelajaran di internet. Nah itu kan bisa menambah pengetahuan saya juga untuk mengatasi kesulitan belajar saya. Nah, tapi setelah nenek saya sakit Bu, kan nenek saya kan udah tua Bu, jadi sakit-sakitan. Ibu saya jadi sering ke rumah nenek secara bergantian dengan saudaranya ya untuk merawat nenek saya yang sakit, dan saya kan harus menjaga adik saya setelah pulang sekolah. Adik saya itu usianya 5 tahun loh Bu, 5 tahun Bu, 5 tahun, bayangkan. Anaknya aktif sekali sehingga saya tidak bisa belajar dengan fokus Bu, sering diganggu. Rambut saya nih sampai putih semua Bu, nih dijambak-jambak pakai jembut. Gimana Bu? Ya, baik. Usahamu itu sudah bagus sekali, dan usahamu untuk membantu ibumu itu juga baik sekali. Ibu bisa menangkap permasalahanmu. Sekarang coba kamu refleksikan, Nak, apakah nilai yang kecil kau dapatkan itu karena kamu tidak ikut les atau karena kau sibuk membantu ibumu untuk mengurus adikmu? Ayo. Iya juga sih Bu, mungkin seperti ibu ya, seperti itu ya Bu ya. Ya gitulah Bu, gimana ya? Ya mungkin seperti itu Bu ya. Iya juga. Lalu kamu kalau sudah seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan? Gini Bu, kalau ikut les rasanya kan sulit lah Bu ya, gak mungkin. Jadi di saat ibu saya membawa adik saya ikut serta, saya coba belajar dan bertanya pada teman sekelas saya yang bernama Akika. Nah Akika anak yang pintar Bu, dia rajin dan suka menolong. Rumah Akika kan dekat dengan rumah. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.